Salam, berjumpa lagi dalam kisah kedua, yakni si tempayan retak. Kearifan, cerita, wejangan, dan keilmuan. Para saudara-saudariku, para sahabat yang mengikuti kisah-kisah dalam video atau channel saya ini, saya mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Si tempayan retak. Di sebuah desa ada seorang petani memiliki 2 buah tempayan. Masing-masing tempayan tergantung di ujung pikulan yang ia sangga di pundaknya dikala ia bekerja. Salah satu tempayannya retak, bocor, sedang tempayan satunya lagi sempurna, tidak kurang suatu apapun. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dari sumber air ke rumahnya, ternyata air di tempayan yang retak tinggal setengahnya, sedang di tempayan yang satu lagi tetap penuh. Si tempayan retak merasa malu, tak enak hati mengecewakan sang tuan, merasa bersalah dengan ketidaksempurnaannya karena ia hanya mampu membawa setengah dari yang diharapkan. Si tempayan yang sempurna merasa bangga dengan prestasinya karena seluruh kewajibannya dapat diselesaikannya sesuai harapan tuannya. Setelah 2 tahun, tempayan yang retak itu tak tahan lagi menyimpan kelemahannya, kemudian mengeluh dan berkata pada tuannya, "Aku merasa malu sekali dan ingin meminta maaf atas ketidakmampuanku." "Mengapa engkau malu?" tanya sang tuan pemikul air itu. "Karena selama 2 tahun ini aku hanya mampu menyelesaikan setengah dari kewajibanku. Padahal engkau telah bersusah payah membawaku. Retak pada tubuhku ini menyebabkan air bocor sepanjang jalan," jawab si tempayan retak. Si petani pemikul air berkata, "Apakah kamu memperhatikan bahwa di sepanjang jalan pada sisi kamu berada penuh dengan bunga yang indah, sedang di sisi lain tidak?" "Memang benar, aku telah memperhatikannya," kata sang tempayan. Si petani itu berkata, "Ini karena aku tahu kekurangan dan kelemahanmu dan aku memanfaatkannya. Aku telah menabur benih bunga sepanjang sisimu dan kamu telah menyiramnya setiap hari. Dan hasilnya selama 2 tahun ini, aku setiap hari dapat menghias meja di rumahku dengan bunga-bunga yang indah." Telah ribuan kasus menyedihkan terjadi di kehidupan kita, maka dari kisah ini kita dapat memetik kearifan bahwa semua persoalan yang terjadi dalam hidup ini berakar dari perbedaan persepsi dan idealisme antara orang dewasa dengan anak-anak, misalnya dalam konteks pendidikan, guru dan siswa. Sebenarnya hanya satu pintu untuk membuka benturan antara keduanya, yaitu kerelaan hati orang tua menerima kesalahan dan kegagalan serta gagasan anak-anak muda. Sebab bagaimanapun juga mereka masih dalam taraf belajar memecahkan masalahnya. Cerita tadi di atas tentang si tempayan retak menyembunyikan kearifan betapa pentingnya menerima kelemahan orang lain. Sebab tak ada satupun di dunia ini diciptakan secara sempurna. Kita semua memiliki kekurangan,
Namun Tuhan dapat menggunakan kekurangan itu untuk rencananya. Jangan khawatir dengan kekurangan kita. Pada kelemahan itu dapat kita temukan kekuatan. Suatu konflik dengan orang lain biasanya bermula dari perbedaan pendapat dan persepsi atau cara pandang. Jika yang menjadi esensi konflik itu masalah sepele, misalnya masalah hobi, selera makan dan pakaian, tentu lebih mudah diatasi. Tetapi akan sangat sulit diatasi jika yang menjadi sumber konflik adalah masalah yang esensial, misalnya jabatan, warisan, sara, budaya, politik, harga diri, dan lain-lain. Konflik terjadi karena ada benturan kepentingan antar pihak. Keduanya adalah bijaksana jika keduanya mau mencari solusi. Keduanya bisa menerima alasan masing-masing dan tetap hidup bersama secara damai tanpa melanggar hak asasi masing-masing. Dengan orang tua, suami istri, anak cucu, kakak adik, teman sahabat, rekan kerja, tetangga, ataupun yang lain, sering kita berbeda pendapat. Beruntung jika kedua belah pihak dapat saling memahami alasan perbedaan tersebut, sehingga perbedaan itu tidak menimbulkan konflik, justru bisa memperkaya pemikiran. Memahami pemikiran orang lain dan alasan mengapa orang lain berbuat demikian akan memperkaya dan menjadi inspirasi. Mempelajari cara berpikir orang lain, mempelajari alasan-alasan orang lain, membuat lebih mudah menerima orang lain apa adanya tanpa ada keinginan mengubah orang lain menjadi seperti yang kita inginkan. Ibarat air, para saudaraku, para sahabatku, pendengar setia yang mengikuti channel saya ini. Air untuk bisa masuk ke dalam gelas, ia harus berbentuk gelas. Untuk bisa masuk ke dalam cangkir, ia harus seperti cangkir. Air tak akan bisa masuk ke dalam cangkir jika masih berbentuk ketika saat di dalam gelas. Ia sangat toleransi terhadap macam-macam wadah, sehingga wadah bentuk apapun bisa menerima air. Anda perlu belajar dari sifat air ini. Anda dan saya, kita memiliki toleransi yang besar terhadap macam-macam karakter manusia, sehingga kita sendiri pun bisa diterima oleh banyak orang. Hidup ini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga dibagikan kepada orang lain. Dari sebuah pengalaman, seseorang semoga dapat membuka hati untuk orang lain. Hidup untuk orang lain. Untuk itu pada kesempatan ini, saya, Pastor Lopez Sirken, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi saudara-saudari di mana saja Anda berada. Mohon maaf lahir dan batin. Salam keyakinan menyapa. Jangan mencintai seseorang seperti bunga, karena bunga layu dikala musim berganti. Cintailah seseorang seperti air, karena air mengalir tak henti dan dapat menembus